Dalam 2 tahun terakhir, biji chia hampir didewakan dan diberi gelar kehormatan sebagai makanan super. Banyak orang berkata bahwa biji ini bisa menurunkan berat badan, melancarkan buang air besar, menurunkan gula darah, hingga mencegah penuaan. Singkatnya, dianggap sebagai emas panjang umur. Akibatnya, banyak orang memperlakukannya seperti harta karun. Mereka menambahkannya ke dalam susu, menaburkannya di atas nasi, atau mencampurnya ke dalam yogurt dengan penuh sukacita, mengira bahwa mereka sedang merangkul gaya hidup sehat terdepan. Namun, saya ingin mengajak teman-teman berhenti sejenak dan berpikir, apakah Anda benar-benar memakannya dengan cara yang benar? Apakah mungkin produk kesehatan yang Anda makan dengan gembira itu justru diam-diam berubah menjadi ranjau kesehatan yang tertanam di tubuh Anda? Ini bukan menakut-nakuti. Ada berita yang melaporkan seorang wanita yang demi menurunkan berat badan mengonsumsi biji chia dalam jumlah besar setiap hari. Hasilnya bukan tubuh langsing yang didapat, melainkan sakit perut yang hebat dan penyumbatan usus akut. Bagaimana bisa sesuatu yang dipuji setinggi langit justru mengirim orang ke ruang gawat darurat? Dr. Budi Santoso sering mengingatkan bahwa konsumsi yang salah bisa berakibat fatal. Dalam video saluran nutrisi cerdas hari ini, saya akan membawa Anda mendalami kebenaran bermuka dua dari biji chia yang jarang diketahui orang. Ia bisa menjadi malaikat sekaligus iblis, bisa melawan kanker tapi juga bisa memicu peradangan, bisa melancarkan BAB tapi juga bisa menyebabkan sembelit. Rahasianya terletak pada cara makan. Kali ini saya akan mengupas tuntas jebakan mematikan dan khasiat tingkat dewa dari biji chia sekaligus. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar peduli dengan kesehatan diri sendiri dan keluarga, silakan klik tombol subscribe berlangganan dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan pengetahuan kesehatan praktis lainnya di masa depan. Di sini kami mengungkap kebenaran kesehatan yang tidak ingin dibicarakan orang lain. Saya juga ingin tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar atau ketik 0 jika sebaliknya. Anda juga dipersilakan berbagi pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Baiklah, mari kita mulai perjalanan kesehatan biji chia hari ini. Untuk menilai baik buruknya biji chia, pertama-tama kita harus memahami apa sebenarnya benda ini. Biji chia, benih tanaman yang berasal dari Meksiko Selatan dan Guatemala ini, keajaibannya berasal dari dua karakteristik inti yang unik. Karakteristik inti, satu spons penyerap air. Super sifat fisik biji chia yang paling mencolok adalah kemampuan menyerap airnya yang di luar dugaan. Menurut jurnal American Journal of Clinical Nutrition, biji chia kering yang bersentuhan dengan cairan permukaan serat larut airnya akan dengan cepat membentuk lapisan zat seperti gel. Ia mampu menyerap air lebih dari 10 hingga 12 kali beratnya sendiri, bahkan ada pendapat yang mengatakan hingga 30 kali lipat. Ini berarti 1 sendok kecil biji chia kering bisa berubah menjadi gumpalan besar jeli. Sifat ini adalah sumber dari berbagai manfaat, sekaligus risikonya yang akan kita bahas secara rinci nanti. Karakteristik inti 2 kapsul konsentrat nutrisi. Jangan remehkan ukuran biji chia yang kecil, ia ibarat paket konsentrat nutrisi mikro. Energi dan nutrisi yang terkandung di dalamnya sangat mencengangkan. Biji chia memiliki serat pangan yang super tinggi. Ini adalah modal kebanggaan biji chia. Kandungan seratnya jauh melampaui makanan pokok kita sehari-hari, sekitar 9-8 kali lipat dari nasi, 2-6 kali lipat dari oat, dan 1-6 kali lipat dari gandum. Serat-serat ini tidak hanya memberikan rasa kenyang yang kuat, tetapi juga merupakan petugas kebersihan penting bagi kesehatan usus kita. Biji chia adalah omega 3 dari dunia nabati. Biji chia adalah salah satu makanan dengan kandungan asam alfa-linolenat ALA paling kaya di alam. ALA adalah asam lemak esensial yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh tubuh manusia dan harus diperoleh dari makanan omega 3 nabati. Sebuah studi dari Universitas Harvard menunjukkan kandungannya bahkan 7 kali lipat dari ikan salmon dengan berat yang sama. Omega 3 memiliki peran tak tergantikan dalam melindungi kardiovaskular jantung dan pembuluh darah, menekan reaksi peradangan, dan meningkatkan perkembangan otak. Sumber protein nabati berkualitas. Biji chia kaya akan protein dan mengandung ke-9 asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh dengan komposisi yang sangat lengkap. Ini adalah pilihan tepat bagi vegetarian dan penggiat kebugaran untuk melengkapi protein berkualitas. Kaya akan mineral dan vitamin. Biji chia juga merupakan sumber berkualitas untuk kalsium, fosfor, magnesium, mangan, dan mineral lainnya.
terutama kandungan kalsiumnya yang bahkan lebih tinggi dari susu dengan berat yang sama. Bagi teman-teman parubaya dan lansia yang perlu mencegah osteoporosis, ini adalah suplemen makanan yang sangat baik. Selain itu, ia juga mengandung vitamin B kompleks, vitamin E, dan berbagai vitamin lain yang penting untuk menjaga fungsi tubuh. Setelah memahami karakteristik dasarnya, barulah kita bisa memahami mengapa biji chia memiliki khasiat ajaib yang akan kita bahas selanjutnya. 5 khasiat ajaib biji chia. Khasiat 1, menurunkan berat badan, alat bantu rasa kenyang alami. Bagi teman-teman yang ingin mengontrol berat badan, biji chia tidak diragukan lagi adalah asisten yang andal. Kandungan serat pangannya yang tinggi akan menyerap air dan mengembang menempati banyak ruang di lambung sehingga menghasilkan rasa kenyang yang kuat dan tahan lama. Ini ibarat memakan agar-agar tak kasat mata sebelum makan, yang secara alami akan mengurangi porsi makan utama dan membantu kita mengontrol total asupan kalori harian dengan mudah. Selain itu, serat ini juga memperlambat laju pengosongan lambung, membuat kita tidak merasa lapar lebih lama setelah makan, efektif menghindari kebiasaan ngemil. Khasiat 2, menjaga kesehatan kardiovaskular. Pembersih darah. Asam lemak omega 3 ala dalam biji chia adalah insinyur inti pemeliharaan kesehatan jantung dan pembuluh darah. Ia membantu menurunkan kolesterol jahat LDL dan trigliserida dalam darah, sekaligus meningkatkan rasio kolesterol baik HDL sehingga mengurangi risiko aterosklerosis, pengerasan pembuluh darah. Selain itu, ia juga menjaga elastisitas dinding pembuluh darah serta memiliki efek anti-inflamasi dan anti pembekuan darah yang sangat bermanfaat untuk menjaga kestabilan tekanan darah dan mencegah penyakit kardiovaskular. Khasiat 3, melancarkan BAB, memperbaiki fungsi usus. Serat pangan dalam biji chia, terutama serat larut air, adalah senjata ampuh memperbaiki sembelit. Ia menyerap air di dalam usus, membuat kotoran yang kering dan keras menjadi lunak dan lembab, serta volumenya bertambah sehingga lebih mudah dikeluarkan dari tubuh. Di saat yang sama, ia bertindak seperti sikat kecil yang lembut, merangsang dinding usus untuk melakukan gerakan peristaltik, mendorong kotoran maju, efektif meredakan dan mencegah sembelit fungsional. Khasiat 4, menstabilkan gula darah pasca makan. Sahabat penderita diabetes, bagi teman-teman yang perlu mengontrol gula darah, sifat gel dari biji chia menunjukkan nilai yang luar biasa. Ketika biji chia bercampur dengan karbohidrat dalam makanan, gel yang terbentuk akan membungkus pati seperti lapisan pelindung. Lapisan ini memperlambat kecepatan enzim pencernaan dalam memecah pati, yang selanjutnya memperlambat masuknya glukosa ke dalam darah. Hasilnya, puncak gula darah setelah makan akan menurun secara signifikan dan kurva gula darah menjadi lebih landai dan stabil. Ada penelitian yang membandingkan pasien diabetes yang mengonsumsi makanan dengan tambahan biji chia, di mana kenaikan gula darah pasca makan mereka jelas lebih rendah dibandingkan pasien yang mengonsumsi makanan biasa. Khasiat 5, potensi efek anti kanker. Pengawal antioksidan tubuh biji chia mengandung senyawa fitokimia yang disebut lignan, yang merupakan antioksidan kuat. Tubuh kita dalam proses metabolisme akan menghasilkan zat berbahaya yang disebut radikal bebas. Radikal bebas yang berlebihan akan menyerang sel-sel kita, menjadi penyebab utama penuaan dan peningkatan risiko berbagai penyakit termasuk kanker. Antioksidan seperti lignan dapat membantu kita menetralkan dan membersihkan radikal bebas berlebih ini, melindungi sel dari kerusakan, sehingga sampai batas tertentu berperan membantu mencegah kanker dan menunda penuaan. Namun, seperti segala sesuatu yang memiliki dua sisi, biji chia selain membawa banyak manfaat, juga menyembunyikan beberapa risiko yang tidak boleh diabaikan, serta pantangan bahwa ia tidak cocok untuk semua orang. Risiko dan pantangan. Risiko 1, biang kerok penyumbatan usus. Ini adalah risiko paling serius dan akut dari biji chia. Seperti yang disebutkan di awal, karena sifatnya yang sangat kuat, menyerap air dan mengembang jika dimakan langsung, dalam keadaan kering tanpa minum cukup air, biji chia akan mengembang dengan cepat di kerongkongan atau saluran usus yang sempit, membentuk gumpalan lengket dan keras yang menyebabkan penyumbatan. Kondisi ini sangat berbahaya dan merupakan pantangan besar nomor 1 dalam penggunaan biji chia. Risiko 2, efek samping konsumsi berlebihan. Ketidakseimbangan flora usus. Serat pangan yang berlebihan bisa menjadi pesta pora bagi bakteri jahat di usus, menyebabkan mereka berkembang biak secara berlebihan dan menekan pertumbuhan bakteri, baik sehingga merusak keseimbangan ekosistem mikrousus.
Hal ini dapat menyebabkan perut kembung, gangguan pencernaan, sakit perut, dan masalah lainnya yang justru bertentangan dengan tujuan awal kita mengejar kesehatan. Selain itu, ada kerusakan lapisan lendir dinding usus. Percobaan pada hewan menunjukkan bahwa tikus yang diberi makan biji chia 3 kali lipat dari jumlah normal mengalami penipisan lapisan lendir pelindung usus yang nyata. Lapisan lendir dinding usus adalah garis pertahanan pertama yang melindungi usus kita dari kerusakan fisik dan kimia. Begitu rusak, kesehatan usus akan menghadapi ancaman besar. Risiko 3, jebakan penyerapan nutrisi. Tingkat konversi omega 3 sangat rendah. Tadi disebutkan kandungan omega 3 biji chia 7 kali lipat salmon, tapi ini mengandung kesalahpahaman besar. Ala nabati perlu diubah oleh tubuh manusia menjadi DHA dan EPA yang benar-benar efektif. Penelitian menunjukkan tingkat konversi ini biasanya di bawah 5%, bahkan ada data yang menyebutkan hanya sekitar 0,5%. Artinya sebagian besar yang Anda makan terbuang percuma. Oleh karena itu kita tidak bisa hanya mengandalkan biji chia untuk memenuhi kebutuhan tubuh akan DHA dan EPA. Hilangnya nutrisi di lingkungan asam. Data eksperimen menunjukkan jika biji chia dipadukan dengan minuman asam seperti jus jeruk, tingkat penyerapan nutrisinya bisa anjlok hingga 90%. Ini karena lingkungan asam dapat merusak komponen nutrisi tertentu dalam biji chia sehingga sulit diserap tubuh. Pantangan konsumsi 4 kelompok orang ini dilarang menggunakannya: orang dengan riwayat alergi, orang yang alergi terhadap biji chia atau biji-bijian lain seperti wijen dan biji sawi harus mutlak menghindarinya. Orang dengan fungsi pencernaan sangat lemah, penderita maag parah, tukak lambung atau sindrom iritasi usus besar IBS. Serat tinggi biji chia dapat menyebabkan luka sekunder pada mukosa lambung yang sudah rusak atau menstimulasi usus yang sensitif secara berlebihan, memperburuk sakit perut dan diare. Penderita hipotensi darah rendah, efek penurun tekanan darah dari biji chia dapat membuat tekanan darah penderita hipotensi turun lebih rendah lagi, memicu pusing, lemas, dan ketidaknyamanan lainnya. Orang yang sedang mengonsumsi obat tertentu, terutama pasien yang sedang minum obat pengencer darah atau obat penurun tekanan darah, biji chia dapat meningkatkan efek obat dan menimbulkan risiko. Dr. Budi Santoso menyarankan untuk berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsinya. Setelah mengetahui risiko dan pantangannya, kita bisa mengambil langkah yang tepat. Melalui cara konsumsi yang benar, kita bisa memaksimalkan manfaat dan menghindari risikonya. Cara mengonsumsi biji chia dengan benar. Prinsip dasar rendam porsi, tepat pasangan tepat, wajib direndam. Apapun cara makannya, Anda wajib merendam biji chia terlebih dahulu dengan cairan yang cukup seperti air susu atau yogurt setidaknya 15 hingga 20 menit sampai terbentuk tekstur seperti gel sebelum dikonsumsi. Porsi adalah kunci. Berdasarkan usia dan kondisi tubuh, saran asupan harian adalah anak-anak 5,10, tahun 5,10 gram per hari, remaja sekitar 15 gram per hari, dewasa sehat sekitar 15 gram, kira-kira 2 sendok makan per hari, lansia. Karena fungsi pencernaan menurun, disarankan dikurangi menjadi sekitar 15 gram per hari dan sebaiknya digiling menjadi bubuk agar lebih mudah dicerna. Atlet bisa ditambahkan hingga 30 gram per hari, tetapi harus dibagi dalam beberapa kali konsumsi dan pastikan minum air yang cukup. Kombinasi emas air hangat susu yogurt tanpa gula air soda. Lingkungan cairan yang netral atau sedikit basah ini paling menguntungkan bagi pelepasan dan penyerapan nutrisi biji chia. Hindari mencampurnya dengan jus jeruk, air lemon, kopi, teh pekat, dan semua minuman asam lainnya karena akan sangat mengganggu penyerapan nutrisi. Jadi bagaimana sebenarnya cara makan biji chia agar hanya memberikan manfaat tanpa masalah? Berikut adalah 3 cara makan ajaib yang paling direkomendasikan ahli gizi untuk memaksimalkan nutrisi dan keamanan. Cara 1, teknik perkecambahan, membuka gudang nutrisi yang tertidur. Cara ini terdengar profesional tapi sangat sederhana. Ini adalah teknik pamungkas memaksimalkan nutrisi biji chia. Langkah: masukkan 1 porsi biji chia ke wadah bersih, tambahkan 3,4 kali lipat air bersih untuk merendam. Letakkan wadah di tempat hangat dan gelap, suhu ideal 25,30 derajat Celcius. Setiap 4,6 jam buang air lama, bilas biji chia dengan air bersih pelan-pelan lalu ganti dengan air baru untuk menjaga kelembapan dan kebersihan.
Sekitar 24,48 jam kemudian Anda akan terkejut menemukan biji chia mengeluarkan tunas putih kecil kecambah. Biji chia yang sudah berkecambah bisa langsung dicampur salad atau di blender dalam smoothie. Prinsip ilmiah, selama proses perkecambahan terjadi perubahan kimiawi menakjubkan di dalamnya. Pertama, aktivitas enzimnya meningkat berlipat ganda secara geometris, misalnya aktivitas amilase dan protease meningkat 3,8 kali lipat ini sangat membantu tubuh mencerna dan menyerap nutrisinya. Kedua, perkecambahan efektif memecah zat antinutrisi seperti asam fitat yang menghambat penyerapan mineral, sehingga kalsium, zat besi, dan elemen mikro lainnya lebih mudah dimanfaatkan tubuh. Data penelitian menunjukkan kandungan vitamin C pada biji chia kecambah meningkat 2,3 kali lipat dan tingkat penyerapan protein meningkat 10,15%. Cara 2 rasio gel emas keseimbangan terbaik rasa nutrisi dan keamanan ini adalah metode yang paling direkomendasikan untuk konsumsi harian sederhana dan efisien. Rasio emas, ingatlah angka ini 1:10, 1 bagian biji chia dicampur dengan 10 bagian cairan. Contohnya, 10 gram biji chia sekitar 1 sendok makan dicampur dengan 100 ml air atau susu. Langkah campurkan biji chia dan cairan aduk rata searah dengan sendok lalu diamkan 15,20 menit hingga benar-benar membentuk gel. Peningkatan kombinasi untuk meningkatkan rasa dan manfaat kesehatan Anda bisa menambahkan yogurt Yunani, Greek yogurt, dan madu. Probiotik dalam yogurt bekerja sama dengan serat biji chia mengatur flora usus dan mengurangi gas, sedangkan madu menambah rasa dan melancarkan BAB. Gel biji chia yang dihasilkan akan bertekstur kenyal lembut, manis, asam, menjadi hidangan penutup sehat yang luar biasa. Cara 3 metode sterilisasi microwave 30 detik asuransi terakhir untuk keamanan. Jika Anda kurang yakin dengan kualitas biji chia yang dibeli atau sudah dibuka dan disimpan lama, gunakan cara ini untuk sterilisasi cepat. Langkah masukkan biji chia ke dalam mangkuk keramik atau kaca khusus microwave. Perhatikan jangan isi terlalu penuh, maksimal 2,3 wadah. Masukkan ke microwave, gunakan api sedang rendah, ingat bukan api tinggi. Setelah pemanasan selesai, jangan langsung buka pintu microwave, biarkan di dalam memanfaatkan sisa panas selama 1,2 menit untuk memastikan efek sterilisasi merata. Prinsip ilmiah efek panas dan non-termal dari gelombang mikro bekerja sama membunuh jamur dan mikroorganisme lain dalam waktu sangat singkat. Namun karena waktunya singkat, suhu tidak akan terlalu tinggi sehingga nutrisi dalam biji chia tetap terjaga maksimal. Terakhir, cara membedakan kualitas biji chia. Belajar memilih biji chia yang berkualitas dan aman adalah langkah pertama menikmati manfaatnya. Jurus 1, cium baunya. Biji chia berkualitas tidak berbau aneh, paling hanya aroma tanaman yang samar. Jika tercium bau apek, asam tengik, atau bau minyak rusak, itu adalah produk berkualitas buruk, jangan dibeli. Jurus 2, lihat penampilan. Biji chia yang bagus butirannya berisi ukuran seragam, permukaannya halus dan memiliki kilau alami. Jika warnanya kusam, ukuran tidak sama, bahkan ada gumpalan serpihan atau jamur yang terlihat, mata kualitasnya meragukan. Jurus 3, tes air. Ini metode deteksi paling efektif. Ambil 1 sendok biji chia, masukkan ke air bersih dan aduk. Biji chia berkualitas akan cepat menyerap air dan tenggelam merata ke dasar. Jika banyak biji chia mengapung lama di permukaan, berarti mungkin sudah berjamur sehingga massa jenisnya ringan atau bercampur kotoran, tidak disarankan untuk dikonsumsi. Baiklah, teman-teman, penjelajahan mendalam tentang biji chia sampai di sini dulu. Saya yakin melalui penjelasan rinci dari nutrisi cerdas hari ini, Anda sudah mengenal biji kecil ini seperti mengenal keluarga sendiri. Kita tahu bahwa ia adalah gudang nutrisi yang kaya serat omega 3 dan mineral yang bisa memperkuat kesehatan kita. Tapi di saat yang sama, ia juga pedang bermata dua yang perlu kita kendalikan dengan hati-hati. Cara makan yang salah bisa membawa masalah mulai dari penyumbatan usus hingga pemborosan nutrisi. Di akhir video ada beberapa poin yang ingin saya ingatkan kembali. Merendam adalah hukum besi. Mohon diingat bagaimanapun caranya, jangan makan kering. Biarkan dia minum air di mangkuk sampai jadi gel licin baru dimakan. Ini langkah pertama menjamin keamanan. Porsi tepat adalah kebijaksanaan tubuh kita, ibarat ladang, terlalu banyak pupuk malah akan membakar bibit. Setiap hari 1,2 sendok kecil, sekitar 15 gram sudah cukup. Kesehatan itu kuncinya di konsistensi, bukan jumlah yang berlebihan. Lembut adalah kasih sayang, usus dan lambung kita butuh kelembutan.
Masukkan biji chia yang sudah direndam ke dalam bubur atau sup masak bersama agar menjadi lebih lunak dan mudah dicerna. Ini adalah kasih sayang terbaik untuk tubuh kita. Mendengar adalah petunjuk tubuh Anda adalah dokter terbaik. Setelah makan, rasakan reaksi tubuh dengan saksama. Jika merasa nyaman dan lancar, lanjutkan. Jika merasa kembung atau tidak nyaman, kurangi dosis atau hentikan sementara. Kombinasi adalah ilmu ingat, teman baiknya adalah air susu dan yogurt. Musuhnya adalah jus jeruk kopi dan minuman asam. Pilih pasangan yang tepat agar nutrisi tidak sia-sia. Singkatnya, biji chia adalah bahan makanan anugerah alam, tapi ia butuh pengetahuan dan kebijaksanaan kita untuk diperlakukan dengan benar. Semoga video hari ini bisa membantu Anda benar-benar memahami biji chia, membiarkannya mendukung kesehatan Anda di masa depan tanpa mengacaukan tubuh Anda. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, silakan tekan tombol like suka dan subscribe berlangganan saluran nutrisi cerdas. Jangan lupa bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan. Sampai jumpa di video berikutnya.